Innal hamdalillah alladzi amarna bittaqwa wa huwa alladzi amarna bitta'ah wa huwa alladzi amarna bizzakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari rahmat dari Allah SWT, alhamdulillah malam hari ini kita dapat melanjutkan halaqah pengajian kita sambil terus berdoa. Semoga kita ini terus memberikan jalan yang lurus dan juga terus di atas jalan yang lurus. Setiap hari kita berdoa, dan bahkan dalam sehari 17 kali Allahumma hdini shiratal mustaqim. Ini kan doa kita, jalan yang lurus yang sesuai dengan Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan juga. Bapak Ibu yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ini zakat tanaman. Kalau menurut kitab ini, malam ini dia zakat arikas. Ini nggak panjang. Zakat arikas dia adalah zakat barang temuan yang nggak tahu siapa miliknya, yang bahkan mungkin disebut ini dengan harta karun. Karena barokah kayak karun barokah. Hampir 2/3 dunia ini punya karun. Sampai hari ini ketika orang jumpa harta yang tak bertuan, akan disebut dengan harta karun. Namun juga tidak semua harta karun yang dizakatkan itu Pak Allah membatasi dengan emas dan perak juga. Orang menggali tanah buat sumur mungkin, tahu-tahu dapat emas, dapat mungkin perak, maka itu dia kena zakatnya. Dalam kajian fikih disebut dengan al-rikaz, zakat barang temuan yang dia digali di tanah sambil nggak dapat. Namun jika dapat harta di atas jalan, mungkin uang atau emas, itu bukan harta temuan, itu harta gok yang dikai mungkin, atau harta orang yang tercecer. Kembali tadi, zakat temuan tadi dia juga punya nisab, sama bisa dengan emas juga. Kalau begitu dapat harta temuan 30 lumayan misalnya, maka dia kena zakat. Bedanya kalau emas biasa, zakat yang kalau kaji merokon dia 2,5%. Kalau zakat emas rikas ini, zakatnya dia 20% atau 1/5. Kalau kita uangkan misalnya emas itu 50 juta, maka zakatnya 20% dari 50 juta itu. Kalau 10% dia 5 juta, 20% berarti dia 10 juta. Ini zakat arikas. Setelah itu kajian kita judulnya adalah ini zakat fitrah. Zakat fitrah pernah kita sebelumnya, namun nanti bagi yang mau bertanya tentang zakat fitrah dipersilakan. Namun pernah kita kaji pertemuan jauh-jauh sebelumnya. Malam hari ini yang juga sebuah masalah adalah ini masharifuz zakat, orang-orang yang menerima zakat.
sebelum kita mengkaji nanti bagaimana teknik atau cara mengeluarkan zakat atau membayar zakat, ini malam kita kaji dulu ini siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Bapak Ibu yang hormati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan rinci siapa saja orang yang berhak mendapatkan atau menerima zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60 kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu yang kita keluarkan, baik zakat tanaman atau zakat emas, zakat niaga, termasuk zakat ar-rikaz tadi, yang berhak menerima adalah yang pertama urutannya ini lil fuqara'i, yang kedua al masakin, yang ketiga wal amilina 'alaiha, yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah mental untuk beriman. Terus wa birriqab, ini hamba saya, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang dengan Allah, yang terakhir wa ibnis sabil, orang yang musafir kehabisan bekal. Di ujung ayat faridatan minallahi wallahu alimun hakim, inilah yang Allah wajibkan dan Allah Maha mengetahui dan juga Allah Maha bijaksana. Kita ambil yang pertama dulu, ini lil fuqara. Siapa itu fakir? Kajian bahasa, fuqara ini jamak dari fakir. Siapa fakir? Dalam kitab Al-Mu'tamad punya Syafi'i menjelaskan al-fakir, orang fakir itu yang dia tidak punya harta dan juga tidak punya usaha. Harta karena usaha pilihan haji, itu dia fakir. Dan bahkan Imam Syafi'i menggambarkan begini, kalau orang dia punya 10 kebutuhan, yang mampu dia penuhi 3 atau 4, dia termasuk golongan yang fakir. Kebutuhan di sini kebutuhan pokok, pakaiannya, makanannya, dan tempat tinggalnya. Ini kebutuhan pokoknya. Maka ini yang disebut dengan al-fakir. Jadi kalau begitu, dia la mala lahu wa la kasab. Ini bisa kita, dia nggak punya harta, dia nggak punya dia usaha. Yang hampir dekat dengan fuqara adalah yang kedua ini al-masakin. Kalau tadi al-fuqara jamak dari fakir, al-masakin dia jamak dari miskin. Miskin dekat dengan fakir, namun miskin agak lebih baik ketimbang fakir. Kalau fakir tadi orang nggak punya harta dan dia nggak punya usaha, kalau miskin dia punya usaha, namun usaha yang dia miliki ini nggak mampu menutup kebutuhannya. Maka juga Imam Syafi'i menggambarkan orang miskin ini kalau dia punya kebutuhan 10, dia mampu penuhi ini 6. Artinya masih ada 4 lagi yang belum terpenuhi. Ini makna dia miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Ini amil. Kajian kitab amilina 'alaiha yang pertama memang segi bahasanya. Ini amil, segi bahasa dia ismul fa'il. Dia orang yang bekerja atau badan yang bekerja untuk zakat, sebut dengan amil. Kita punya ini Baitul Mal yang bekerja Baitul Mal ini amil. Kita punya misalnya zakat nasional, basis yang bekerja di basis ini namanya dia amil. Namun ketika tafsir menjelaskan makna 'alaiha,
wal amilina 'alaiha. 'Alaiha itu maknanya orang yang waktunya, tenaganya, pikirannya untuk zakat. Atau maknanya bahwa hana pula ilmunya, jadi ilmunya. Maka di masa Nabi dan masa Khalifah Umar, Abu Bakar itu amil ini dia bertugas juga mengumpulkan zakat. Makna mengumpulkan, datang dia ke rumah-rumah orang yang kena zakat, dia tagih zakatnya. Lagi ada orang mukmin yang dia boleh menurunkan zakat, maka amil bertugas dia datang ke rumah itu dan menagih zakatnya. Setelah dia menagih, dia mengumpulkan. Saya dikumpulkan, dia jaga harta itu nggak hilang. Maka yang juga kamu melihara, yang menjaga harta zakat itu juga diambil. Seterusnya tugas kami adalah mendata dia. Mendata di tempat dia ini siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Maka amil tadi dalam kitab Al-Mutamasyabi dia punya syarat. Yang pertama, dia pakai undi zakat dan mengetahui tentang hukum zakat dan jenis-jenis zakat. Dia itu amil. Dan itu amil orang yang mengerti tentang zakat. Ini makna tadi 'alaiha, waktunya di situ, tenaganya di situ, dan semua komponen di situ, dan maknanya dia tidak ada budaya penyambung. Ya, ini 3 item sudah kita kaji tadi, al-fuqara wal masakin dan juga wal amilina 'alaiha. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita ini di orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Silakan Pak. Betul Pak. Silakan. Jadi lagi bagi fitrah. Fitrahnya yang itu mengatakan bagi yang tak untuk pakai mesti. Olehnya kebetulan ni orang yang kerja yang amilnya orang yang tipe kerja orang yang 2 bawang pun bagi ya. Amil pun jam dinan hanya yang pakai mesti kita berarti yang kerja tempat berenang. Jadi yang pengumpul kadang-kadang merupakan kader itu tipe dalam golongan amil. Seperti mana? Ya. Ini pertanyaannya, ada orang itu termasuk 2 seni. Artinya dia juga fakir dan dia juga amin. Apakah dia boleh mendapatkan dua seni? Yang pertama fakirnya, dan yang kedua amilnya. Kalau orang itu memenuhi kriteria kedua-duanya, dia berhak dapat dua-duanya. Dia berambil hak dia dari fakir, dan dia fakir, dan boleh ambil hak dia dari dia amil. Dan bahkan jikalau amil itu orang kaya, secara hukum orang kaya haram hukumnya menerima zakat. Namun jikalau si kaya itu dia amil, maka dia berhak mengambil hak dia sebagai amil. Walaupun dia kaya, maka kaya ini apalagi miskin, ini sudah miskin, amil lagi, maka bagi dua aja. Dia boleh ambil seni fakirnya dan dia berterima dari seni dia amilnya. Terima kasih. Yang lain siapa yang mau bertanya? Silakan. Sementara tak ke pada ini. Kembali ke Ini nera ke ada yang tu dong cerita bagi ke rau tajuk tu pesantren Pedungko pesantren yang kau aja buat baju tajuk kan. Ya. Ini masuk ke teknik pembayarannya. Insya Allah sih di belum selanjutnya kita bahas ini. Namun yang pertama malam hari ini kita punya zakat
dan langsung kita membayarnya, apakah boleh? Yang tadi dia mengeluarkan zakat dan mengantarkan langsung ke orang penerima, secara hukum dasar dia boleh. Namun jikalau di daerah itu ada dia memang amil yang jujur, amil yang amanah, maka semua mazhab menganjurkan untuk diambil dulu. Kenapa diambil dulu? Yang pertama untuk pemerataan yang menerima zakat. Jadi sampai ke kampungnya, karena ada anak tadi, ada orang yang tempat tidik dia, tempat tidik, bro dia beme, yang lain anak beme, atau guru beme. Namun yang kedua kalau mulai yakin dengan bro menyerahkan bono dan terus sampai ke orang itu dan tepat orang itu gak apa-apa. Dalam mazhab Maliki dan Hambali itu dimakruhkan. Aspek dimakruhkan adalah nanti ada unsur riya. Apa riyanya? Fitnah. Oh ini juga dulu. Nah kan ini pujian setelah kita memberikan zakat itu. Kajian kita di anak pujian-pujian ini. Nah, ini urunya mau sebenarnya belum sekian nggak ada kayak urunya. Nah kan, namun saya dasar sih boleh guna saja. Jadi kalau orang itu berhak menerima zakat, dia itu berhak. Dan harus ada segi yang berapa ini dan kita serahkan sendiri itu boleh. Namun yang kedua, apakah lembaga daya atau lembaga pesantren itu berhak menerima zakat? Ini kajian selanjutnya. Kalau orang ini berhak terusir di 8 tadi, kita serahkan, dia terima, itu boleh. Tanyaannya apakah lembaga pendidikan ini termasuk seni yang berhak menerima zakat? Nah, ini kajian ini. Terima kasih Cik. Yang lain saya mau bertanya. Masih 3 aspek kita ini, al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ya. Yang kedua ini berapa hak-hak mereka? Apakah si fakir sekian, miskin sekian, amil sekian? Maka yang pertama, kalau dia fakir dan miskin, zakat yang diberikan liyasudda hajatahu, untuk memenuhi kebutuhannya. Si fakir dengan zakat tadi dapat terpenuhi kebutuhannya, si miskin dengan zakat dapat kebutuhannya, namun si amil nggak boleh begitu. Si amil nggak boleh mendapatkan dia untuk kebutuhannya. Jadi dia jadi si amil orang kaya. Artinya tanpa zakat pun dia kebutuhannya terpenuhi. Jadi berapakah hak amil? Ini yang pertama. Kalau amil itu memang digaji dari Baitul Mal atau lembaga atau badan tempat dia bekerja, maka si amil nggak punya hak lagi mengambil dari zakat. Hei, ada lo kayak cuma nggak gaji. Pendapat yang kedua, jikalau dia nggak ada gaji dari lembaga atau badan atau Baitul Mal misalnya, maka orang ini boleh dihitung dia dari ujurah misal, upah kerja. Kalau kita tarifnya tarik lagi di kampungnya. Gimana di kampungnya? Urus jangan bilang turun saya ini 75 liter misalnya. Maka sehari dia bekerja dan dapatkan hak dia 75.000. Namun dalam kitab I'anah dan juga kitab Fathul Mu'in itu boleh dapatkan 1/8 dari jumlah zakat. Artinya ini jumlah yang paling maksimal.
Amir boleh ambil jumlah yang maksimal itu 1/8 dari jumlah zakat yang terkumpul. Kalau begitu, yang paling tinggi ini angkanya 1/8 itu. Mau 20 orang yang memegang, pokoknya dia akan melebihi dari 1/8. Jadi ini hak untuk amir. Selanjutnya, sebelum kita buka pertanyaan, ini wal mu'allafah qulubuh, orang-orang yang baru masuk Islam. Di masa Rasulullah, Nabi pernah mengeluarkan zakat untuk tokoh-tokoh Quraisy yang belum masuk Islam dengan harapan masuk Islam. Yang kedua tujuannya adalah untuk dapat membantu orang Islam. Yang ketiga, untuk tidak menyakiti orang-orang Islam. Namun di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman, para khalifah enggak lagi mengeluarkan zakat untuk orang kafir. Alasannya adalah yang pertama, kaum muslim banyak. Yang kedua, orang-orang muslim tidak kuat. Maka diberikan untuk mu'allafah qulubuhum ini orang-orang yang baru memeluk agama Islam untuk menguatkan keyakinannya untuk dia terbantu. Bagaimana hukum nanti ketika orang yang mu'allaf itu orang kaya? Orang kaya raya dia mu'allaf, masuk Islam dia. Apakah boleh? Secara hukum dia boleh. Boleh mendapatkan zakat. Namun ketika dia menolak, itu kan hak dia. Secara hukum dia boleh mendapatkan atas karena dia baru mu'allafnya. Maka pendapat Umar bin Khattab, kami dengan umat enggak lagi memberikan zakat ke orang kafir. Nah, ini kata Khalifah Umar. Maka perbedaan berkembang dalam mazhab nanti, dalam mazhab Asy-Syafi'i dan dalam mazhab Hambali, Maliki, itu enggak lagi diberikan zakat untuk orang-orang yang kafir. Ini penjabaran dari makna dari al-mu'allafah qulubuh. Terus yang kelima ini ar-riqab. Riqab ini jamak min raqabah. Raqabah itu adalah hamba sahaya. Artinya orang-orang yang belum merdeka. Orang yang belum merdeka, dia boleh mendapatkan zakat dan bahkan jumlahnya boleh untuk merdekakannya. Namun dalam kondisi kita hari ini, hampir belahan negara kita ini ada lagi hamba sahaya. Semua sudah merdeka semuanya. Yang selanjutnya ini yang keenam, al-gharimun. Ini yang perlu kita pahami. Al-gharimun, kajian bahasa adalah itu orang yang berhutang. Gharama ini fi'il, al-gharim itu orang. Maka kajian kita dua jenis gharim ini. Yang pertama orang berhutang untuk kebutuhan pokoknya. Kalau dia nggak berhutang, dia nggak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini makna gharim yang berhak mendapatkan zakat yang pertama. Yang kedua makna gharim yang berhak juga mendapatkan zakat adalah dia berhutang untuk mendamaikan orang lain. Ada orang perang atau berkelahi atau selisih, jadi mungkin masalah harta mungkin, maka orang lain, orang pihak ketiga ini dia pinjam uang, didamaikan orang ini dengan uang itu, walaupun roh anak pensi. Maka orang yang ini pun juga berhak mendapatkan zakat. Artinya dia berhutang untuk mendamaikan orang lain. Maka ini disebut dengan dia gharimun juga. Selanjutnya ini yang berhak juga mendapatkan zakat itu fi sabilillah, orang-orang di jalan Allah. 4 mazhab ketika menjelaskan fi sabilillah ini itu sepakat bahwa al-ghazi
fiddi, orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalan Allah. Ini makna dia al-ghazi. Dia meninggalkan rumahnya, dia keluar untuk perang. Namun dibatasi, nggak semua juga. Kalau seandainya orang punya gaji dari negara, dia punya gaji betul lama sampai Pak Umar, dia boleh pakai zakat. Namun yang berkurang ini, dia nggak punya uang, nggak punya harta, dia berhak mendapatkan zakat. Jadi kita itu membatasi makna fisabilillah ini, itu al-ghazi fisabilillah, orang yang berperang. Kalau ghazwah di peperangan, kalau al-ghazi itu orang yang berperang. Yang terakhir itu yang berhak mendapatkan zakat adalah ibnu sabil. Secara bahasa ibnu itu anak, sabil itu jalan. Kalau begini anak jalanan, artinya orang yang meninggalkan kampung halaman yang berikut dakwah, namun di tengah jalan dia kehabisan modal, kehabisan bekal, maka orang ini boleh mendapatkan zakat. Berapa jumlahnya sampai dia kembali ke daerah asalnya. Misal orang dari Jakarta ke Aceh, sampai di Aceh hilang dompetnya, mungkin hilang juga semua ATM-nya, dan dia mampu pulang. Nah kita punya zakat, ini boleh orang ini dapat hak zakat ongkos dia dari Aceh ke Jakarta untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Ini yang mana tadi yang berat dari Ibnu Sabil. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Berarti Ustaz, Silakan Bapak. itu yang untuk berpindah yang lainnya bukan hutang, hutang warga masyarakat atau hutang kepada hutang yang riba yang harusnya sedikit. Nah, yang tahu. Yang kedua, yang terakhir taknya, yang tuan pang yang model jenang, kalau yang hukum itu dia untuk yang pendidikan, yang kena sendirinya, kontinu untuk yang bukan anak jalanannya, kalau yang anak jalanan hari ini mungkin ke pang, lelaki yang benar berhak. Itu yang menuntut pengetahuan itu mungkin kena enggak? Yang diberi penjelasan yang jelas tentang yang berkriban dan anamian yang berkriban. Ya, terima kasih. Ini tadi al-ghalimun, orang yang berhutang. Karena ini perlu dijelaskan, kondisi hari ini banyak orang yang berhutang. Rata-rata hampir pegawai negeri berhutang. Punya SK-nya dilalaikan dan hutang. Apakah yang lainnya juga termasuk gharim yang berhak mendapatkan zakat? Jawabannya tidak. Atau ada orang hari hawalah modal baru, Honda baru, kamu tahu modal ada Honda baru, ada modal baru. Apakah juga orang yang seperti ini termasuk semi gharim yang berhak mendapatkan zakat? Juga tidak. Kalau begitu juga yang pertama gharim ini orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, memenuhi makanannya, memenuhi pakaiannya, dan juga boleh memenuhi tempat tinggalnya. Tempat tinggal dalam makna kalau berlebihan, yang buat ini tidak mudah sih, nggak termasuk kategori utang itu juga. Dia buat rumah gede-gede, mudah sih, nggak masuk itu juga. Artinya tadi ini tempat tinggalnya dalam kategori standar. Kalau bahasa kitab min ghairi israf, nggak berlebihan. Kalau begitu, apakah termasuk ini masjid yang berhutang? Atau termasuk mungkin nanti kantor desa yang berhutang, atau mungkin menasah lembu yang berhutang? Empat mazhab menjawab
Tidak. Artinya kalau begitu masjid bukan orang, menasab bukan orang, kantor desa bukan orang juga, jembatan bukan orang juga. Maka dalam seni al-gharimun ini orang-orang yang berutang memang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Menyatakan saja begini, seandainya anak utang nih, anak begitu. Dia berutang untuk mendapatkan makanan. Ini yang mana al-gharimun. Sebenarnya tidak al-gharimun orang. Tidak. Dia mungkin di mana jamun punya menasab ataupun untuk kepentingan umum, yang berutang untuk disampaikan kepada rakyat yang pribadi jenisnya dia macam gabungnya ada dia pun yang dilakukan dengannya pribadi punya dengannya punya penjelasan ketentuan hukum dia. Jadi masjid ini punya bersama. Artinya masjid ini kaya. Seandainya dialami masjid melampau bojo-bojo, namun kaya dan dia tak mau menyumbangkan harta untuk masjid, maka orang itu berdosa. Artinya bahwa masjid merehabnya, mengeceknya, datang sulam dari itu dia uang masyarakat, uang orang-orang yang kaya. Oleh karena sampai nanti sebelum Ramadan atau Yugo panen, Yugo dan Koko mulai kuning-kuning pada dia. Contohnya untuk rehab masjid, lo cek deh. Mereka nak apapun utang juga apapun deh. Mungkin yang dinilainya buka-bukanya utang deh. Yang mengatakan ketika hasil panen padi ini dikumpulkan, nah kalau utang dengan zakat ini tidak digunakan karena masjid punya orang kaya. Maka punya hadis man bana masjidah, barang siapa yang bangun masjid dunia ini, banallahu lahu masjidan fil jannah, Allah bangun bagi dia itu masjid lain di surga. Dalam makna lain, banallahu lahu qusuran, Allah bangun di singgasana di akhirat. Dan di antara pahala yang terus mengalir dalam surah An-Najm, illa masa wa an laysa lil insani illa masa. Ketika orang meninggal dunia, maka habislah semuanya kecuali apa-apa yang pernah dia usahakan. Ketika orang bangun menasab, rehab masjid, maka pahalanya ini terus ini mengalir. Walaupun rokaat umum antaranya, karena merupakan untuk masalah umum. Maka tadi Pak Pawan, rehab masjid dan seterusnya ini ada dari anggaran warga kampung itu. Jika yang kaya nggak menyumbangkan, dia termasuk orang yang berdosa. Silakan yang masih di bab garing ini, silakan. Jadi nyo terangkan no berdasarkan bagi sene-sene ini 8 sene. Jadi contoh nyo nanti kumpul lagi orangnya. Jadi dan antara nanti dekat lagi dapat gabung nanti mualah hanya hotel dekat hotel dasar dia. Tapi hak mualah hanya anak jalanan nanti dekat lagi gunung contoh dia hanya. Orangnya kan kali terbagi dakirnya sehingga hotel itu atau saat kali terbagi dakirnya tu urangnya dakir kali terbagi yang ada. Jadi begini yang kerangkanya ada urang terima semuanya. Mesti hanya urang terbagi dia. Mak senengnya hanya urang buat tumpuk senengnya. Jadi terangkan dakir kalau bagi orang hotel ketruk malam mungkin begar. Jadi terangkan senengnya hanya ada dia kali kubu di mana? Ya. Yang pertama tadi, Amin akan mendata kebutuhan. Begitu zakat terkumpul, data karena Pak Amin, namun hanya data guna pun mualaf. Dan terus zakat harus terbagi. Saya tidak tahu. Namun setelah itu
al-alqa fi qulubi orang alam. Itu kedua dugaan bahwa perhitungan dari amil. Terus harta yang harus terbagi, apakah untuk si mu'alaf ini saya beri ambil roh atau peng roh mungkin? Maka jawabannya tidak. Kalau begitu, sebelum amil ini membagi zakat yang terkumpul bisa bawa kampung, maka amil meletakkan dulu apa senif yang ada di kampung itu. Enggak semua senif ada. Nah, dari ariko ini hari sama saya yang bolehkan. Yang kedua tadi Ibnu Sabil, orang yang belum sabil. Yang ketiga juga al-mu'allafah, itu jarang hari. Al-mu'allafah qulubuh. Kalaupun nggak ada hari ini ditangani oleh dinas syariah, dinas sosial. Berarti apa pakaiannya fakir, miskin, wal amilina 'alaiha. Juga kalau bisa bilang tadi orang-orang yang berperang dalam Allah, yang menjaga Palestina, yang berjihad, juga hari ini juga jalan. Menyona yang menjaga Palestina berjihad, dia boleh zakat yang diambil boleh kirim ke Palestina orang-orang yang berjihad di dalam Allah. Maka ambil katakan pun ini mungkin tiga sendiri dia. Al-fakir, al-miskin, dan amil. Yang empat lagi nenek. Nah, kalau itu bagaimana? Zakat yang terkumpul ini dibagi atas senif yang ada. Maka ketika amil mendata fakir, mendata miskin, ini datanya akurat. Dan lebih tepat lagi, ini akan data rumah fakir ini 2 orang, rumah fakir ini 5 orang, 5 fakir ini 1 orang. Kalau seandainya zakat ini diberikan dia per kakak, misal 2 hari kaku kakak, yang 1 orang fakir dapat 2 hari, yang 50 fakir itu juga 2 hari juga, maka terasa ini kurang adil. Jadi dibagi, ambil data jadi kakaknya 50 jiwa, kakaknya ada, kakaknya 2, dan seterusnya. Kalau begitu ditetapkan 1 orang misalnya, 1 jiwa misalnya 2 hari. Oh, kakaknya mana yang mundur? Berarti yang dapat dia 10, 5 kali 2. Oh, rupiah mana 3 kali 2, 6. Rupiah 2, berarti 2 kali 2 pun. Rumah itu gimana? Jadi 2 hari kan? Maka pembagian zakat ini akan rata. Kalau itu dia terkakak tadi. Ketika dia punya orang anggota dia 5, kebutuhan tidak sama dengan 1. Yang 3 tidak sama dengan yang 5. Maka itu masuk dari alaiya, tugas dari amil yang datang. Jadi yang lain katakan masih dia mampu kita setiap tahun. boleh. Jadi dia amilnya adalah terdiri mungkin kunci itu dan mudra peserta amil. Karena yang tepu kampung adalah kecil itu yang tepu kondisi masyarakat kampung. Yang ini loh yang nak tidur tubuh jaga. Dia muka mangro tapi jaga terus. Dan napa di nam uca, bu jaga, nam nali. Tinggal di uca pun nali. Rupa ji goknya hanti baju. Walaupun kau bu jaga, hanti. Buka kau yang dah berhak menerima zakat. Ya. Goknya udah berbeza jaga. Nah, alnya buka kau yang dah berhak menerima zakat. Ya, ini digabung 2 hal. Yang pertama tadi hasil buminya sampai nisab 6 buja. Oleh karena 6 buja
wajib zakat. Namun setelah orang ini mengeluarkan zakatnya sesuai perintah agama, keluarga terus kurangi anggota lagi, maka orang ini ada kelebihan dari hasil buminya. Kami belajar dulu, apakah berhak dia mendapatkan zakat? Maka orang seperti ini termasuk dia kategorinya ini miskin, walaupun belum memberikan zakat, namun dia termasuk kategori miskin. Maka walaupun 6 bulan hasilnya kan lebih zakat, berarti yang sisanya belum nasib untuk makan. Dan ketika kebutuhan makannya nggak cukup, maka termasuk dia kategorinya ini miskin. Kalau begitu, apakah orang ini berhak mendapatkan zakat? Berhak atas sejenis miskinnya. Karena sih yang berbeda itu. Kalau kita berikan dia zakat ini, maka orang ini akan kelaparan. Maka yang jawabannya berhak muslim karena dia termasuk kategorinya dia miskin. Walaupun dia di awal tadi melakukan zakat atas kewajiban 6 bulannya. Begini kalau begitu. Pak Muslim silakan. Jadi menolak zakat, jadi minum zakat oleh pemerintah dia betul. Bolehnya. Tetapi zakatnya ngomong itu. Berarti ibu mempati atau mempelaju jadi 6 je. Mempati 6 mau menolak mau zakat. Yang berarti dia betul menolak atau mau menolak. Dia kena mendapat ingat tak rumah yang darahnya 6 bulan Ya, terima kasih Pak Muslim. Ini Bang Muslim ingatkan saya yang lupa sampaikan sebelumnya. Bagaimana kalau harta dia punya wakaf? Apakah dia kena zakat? Malam ini Bang Muslim ingatkan. Yang pertama, jika ada dia belang masjid wakaf atau belang nasab, maka walaupun dia belum nisab, belangnya tidak kena zakat karena dia punya wakaf. Terus bagaimana hasil belang tadi juga ke masjid, hasil belang mengeluarkan nasab ya ke nasab. Maka harta wakaf baik dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i juga Hambali, dia tidak kena zakat karena dia bukan punya perorangan, bukan punya dia individu. Dia punya nasab. Namun menurut Imam Muslim, yang belang nasab, orang kapannya hasilnya untuk nasab. Nah, padi nasabnya boleh kita jual dan boleh untuk berulang nasab. Untuk atapnya mungkin yang bocor, untuk cat yang mungkin yang mulai kabur. Begitu yang masjid, belang ada masjid tadi, begitu panen, belangnya hasilnya ke masjid. Mau boleh jual dan hasilnya ini punya masjid, dan uangnya boleh digunakan untuk masalah masjid. Terima kasih. Ingat bahwa harta wakaf, nyata wakaf dari ini yang punya nasab mungkin atau punya masjid, dia tidak kena zakat. Terima kasih. Yang silakan yang mau bertanya. Jadi yang orang yang berbeda, Sebenarnya benar pun kata Ya ada. bagian mesti jangan. Thế cơ, ở trên một chi là một nó đi theo rồi là cửa cơ. Nó vô, nó đi từ một chi nhà nào rồi ngủ. Jadi yang saya benar, umum dia umumnya 6 je. Cumanya dibagi itu kalau bagi kunci. Nah, ini yang dapat ikutnya dan kuliah. Yang 6 je tu ada yang luar bawah nampak. Yang mau bagi juga atau dibagi juga bagi. Yang tak mau boleh tu deh. Yang itu dengan yang dapat apa punya. Nah, caranya lagi ya, ikut mendapat Sukadoi. Tapi masih juga sekarang di Maroko karena artinya mereka namun cara itu menasah atau masjid yang kena zakat. Namun yang bekerja, yang buku, dia kena zakat. Maka yang 6 bicara tadi rugi ini 2 nade, katanya pun nade. Jadi dua bicara, katanya
beruncak. Yang 4 beruncak ini hak orang yang munggu atau guru yang bekerja. Maka guru bekerja tadi ini lebih banyak 4 nalik. Yang 2 nalik ngata masjid. Maka yang 2 naliknya, yang 2 beruncaknya ngata masjid. Maka dia tidak benar zakat. Jadi ini Pak. Terima kasih. Masalah malam. Jadi malamnya pada ini menjadi Ya. Berapa batasan masa masanya untuk mualaf yang berhak mendapatkan zakat? Kalau nggak punya batasan ini, namun mungkin yang kuat dari pemualaf loh ya, pakai zakat. Karena betul perlu batasan dari berapa masanya. Dalam dari kita masanya kapan? Menurut jelas adalah kita berikan zakat ini untuk menguatkan keimanannya. Namun sigo kayak itu, 2 orang itu, dan juga dia mampu bekerja, juga dia kuat, maka di kali yang ketiga dia nggak lagi mendapatkan zakat. Kan hadis menjelaskan juga bahwa zakat ini nggak diberikan ke orang yang sempurna secara fisik, yang kuat untuk bekerja. Kalau begitu kategori kuno yang malah belum kuno bahasa kuno zakat saya kuno, maka dia punya batasan 3-2 namun yang tadi pernah dia bersehat, dia sempurna, jika bekerja. Kalau begitu dia ketiganya nggak lagi mendapatkan zakat. Nah kalau masalahnya mungkin munggu berdua, kalau begitu mungkin kalau masalah kan 2 bulan situ mungkin masanya. Namun secara masa dia tentukan masanya. Namun pemerintah ini yang pertama dan kedua, yang ketiga apa lagi? Jadi ya silakan yang mau bertanya ini. Ya sambil bertanya. Ya, bukan. Tadi dengan Pak Bang tadi Ustaz Ibnu Sabi. Ya, kalau kita waktunya telah malam. Berarti hanya pada santri. Berarti kapan pun bisa. Ya. Oh gitu. Jadi kan setelah kisah dulu ini kan mengajak orang-orang Quraisy masuk. Atau tokoh Quraisy yang sangat sadis ya, sangat kejam, berikan zakat tujuan dari ini tidak lagi orang-orang yang beriman. Namun di masa para khalifah zakat tidak lagi diberikan ke tokoh-tokoh yang non-muslim. Alasan tadi bahwa muslim sudah banyak, muslim sudah kuat. Maka mazhab Hanafi mengatakan haram hukumnya memberikan zakat ke orang kafir. Maka kita tidak masuk sedikit al-mu'allafah qulubuhum, artinya orang yang baru masuk Islam. Kalau bahasanya orang yang baru masuk Islam, bukan orang yang kafir dalam Islam. Maka paling jangka panjang tadi 2 kali pemberian, nanti kan beda. Namun juga Bukhari menjelaskan tadi bahwa la shadaqata li mu'minil Islam, enggak lagi sedekah zakat untuk orang-orang yang sempurna, yang mampu berusaha. Ya, sambil menanya tadi Ibnu Sabi, memang secara bahasa kalau katakan nih anak jalanan. Namun maknanya bukan juga ada bahwa anak pang lagi pawan berahno yang warna-warni, yang anak pun lagi kan anak. Namun Ibnu Sabi ini adalah orang yang bermusafir. Musafir maknanya dia mendakwahkan Islam. Dia orang ceramah atau dakwah ya, dari Jakarta ke Aceh atau Aceh pergi ke Palembang mungkin, ini kan dakwah Islam. Ini lah namanya ilmu sabi. Ilmu sabi juga bukan maknanya dia orang ilmu. Lain antara makna menuntut ilmu dengan ilmu sabi. Jadi ilmu sabi lebih dia tadi adalah orang-orang yang mengembangkan agama ini. Orang
itu secara bahasa dia waktunya, umurnya, tenaganya untuk berdakwah, mendakwakan agama ini. Itu dia Ibnu Sabil. Kalau kajian kita, saya bacakan ini. Al-gharibu an baladi, orang yang meninggalkan kampung halamannya. Wal musafir anhu, yang pergi musafir. Alladhi yahtaju al-akhir tasarrufa fihi az-zakat. Dia ke negeri lain atau ke daerah lain yang tujuan tadi dakwah dari Islam, maka dia boleh mendapatkan zakat. Ini makna dari Ibnu Sabil. Namun kalau kita mau kaitkan ini dengan anak-anak yang belajar, orang Aceh mau ke Mesir, orang Aceh mau ini ke Malaysia, itu termasuk dia fisabilillah. Karena hadis menjelaskan man kharaja fi talabil ilmi, yang keluar dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah. Maka orang ini fisabilillah. Maka saya ini diambil, saya ini fisabilillah. Mereka boleh berjuang untuk dirinya, agamanya, dan kampung halamannya. Maka dikembangkan oleh Baitul Mal dan juga orang-orang yang berdasarkan ini boleh ke orang-orang kan anak yang butuh ilmu. Namun untuk ilmunya dia butuh dana, butuh dia biaya besar. Jadi ke Madinah, ke Mesir misalnya, ke Malaysia misalnya. Namun jika kita pahami secara luas juga hari ini, makna bismillah ini juga makna semua orang ilmu. Maka semua anak SD, semua anak TK, anak MIR, SMP, SMA, yang kuliah, mantul berniat. Kalau mau terlalu luas, ujung-ujungnya PHP kan sih bahwa yang mana ini? Dan anu PHP teknologi, anu kayak terlikasi, kan tidak belajar. Maka maknanya bahwa sudah tadi boleh untuk orang belajar, namun dia jadi butuh masafah ba'idah, artinya jarak yang jauh. Yang kedua juga butuhnya besar. Ditompang lagi mungkin dengan ayah bro yang kurang mampu. Masuk korida ini orang-orang yang bismillah maksudnya miskinnya. Namun anu bupati misalnya, atau anu pendapatan kaya, anu kaya, dia punya Jakarta, bukan atau IPB misalnya. Hei bro, ayah mampu. Maka orang ini juga tidak mendapatkan zakatnya. Jadi kalau begitu bahwa yang dikembangkan menjadi orang-orang yang belajar ini itu boleh dari makna dia fisabilillah, bukan makna dari Ibnu Sabil. Yang lain saya yang mau bertanya, saya jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ujung akhirnya itu jihad di jalan Allah bukan mengharap uang orang lain, bukan mengharap pemberian, tapi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Zalikum khairul lakum, itu yang terbaik in kuntum ta'lamun, memiliki ilmu. Yang kedua adalah masalah amil tadi. Di kampung-kampung nak amil hidup. Kalau tadi 1 hari kerja 25, kerja dia orang lagi habis satu, hendak pun lain. Oleh saya bawa penduduk jumlah hak aminah. Penduduk, penduduk, itu pun penduduk. Mohon penjelasan penduduk dengan Quran. Terima kasih. Yang pertama tadi waktu jahiduna fi sabilillah, betul ini ayat menyampaikan bahwa itu jihad dengan hartanya, jihad dengan jiwanya, dan bahkan berjihad dengan nyawanya. Maka ketika yang berhak mendapatkan zakat ini kesepakatan semua mazhab ini, itu orang yang berperang, yang betul berjihad, artinya bahwa mengorbankan hartanya. Namun juga nggak semua berjihad juga. Seandainya yang berperang tentara ini dia punya gaji dari Baitul Mal, contoh hari ini ternyata TNI hari ini,
Beberapa TNI kan, pertahankan negara, pertahankan NKRI kita hanya begitu. Apakah benar berdasarkan TNI digaji melalui pemerintah? Kalau begitu TNI tidak termasuk yang berhak masyarakat. Atau mungkin polisi sama. Kalau begitu batasnya ini orang-orang yang berjihad ini pun juga yang berhak mendapatkan zakat, mereka ini yang tidak ada gaji bulanan. Artinya memang berjihad dengan hartanya. Nasib dia boleh mengambil zakat. Terus tadi juga kita batasi, enggak semua anak juga yang belajar ini mendapatkan hak zakat. Terus bagaimana? Yang kategori dari adalah orang tuanya nggak mampu, namun anaknya pintar. Artinya kalau kamu jujur ini anak sebenarnya dapat edukasi ini bisa dibedanya. Saya ini kan miskin ayah lo, saya miskin ayah lo. Karena ayah tidak mampu mengelakkan anaknya, maka si anak ini dibiayai melalui atau dibantu melalui uang zakat. Ini yang makna sebenarnya. Maka oleh karena tadi ini, kalau semua anak dipahami seperti tadi ini, maka semua siswa, semua mahasiswa ya bisa bilang. Ini mana yang pertama tadi. Yang kedua, ini di kampung kami ambil itu 30 orang. Apakah ada batasan untuk ambil? Ada. Yang pertama ambil itu yang mengerti betul tentang zakat. Itu dia ambil. Ambil adalah orang yang fakihun anil zakat. Jadi paham betul zakat. Pembagiannya, hukumnya, distribusinya. Namun terkadang jumlahnya banyak. Namun apa ambil? Zakat. Berapa hak senif ini, berapa hak senif ini? Yang ambil malahan tukang pendah yang ambil, bukan yang bagi. Artinya ini tukang minta perasaannya kalau kajian ambil tidak termasuk. Namun ini orang membantu. Kalau begitu juga yang diberikan ke dia ini beri bantuannya juga. Ada boleh kan? Sehari kayak tadi. Kalau begitu boleh banyak. Silakan berapa banyaknya, ambil pendapat yang paling banyak, pendapat yang paling banyak, boleh ambil zakat. Artinya ini boleh jumlah zakat yang paling banyak diambil itu ambil, itu adalah 12,5% atau 1/8. Kalau begitu ambil, nggak boleh mengambil lebih dari 1/8. Ini jumlahnya ambil bisa berapa? Seluruh jid corak 1/8 dari zakat itu boleh. Nah itu dia hak maksimal untuk ambil. Namun berapa jumlah batasannya ini tidak ada yang kita. Berapa jumlah batasannya? Aduh dulu. Namun kita memberikan penjelasan syarat dari ambil adalah dia mengerti. Syarat dia ambil adalah rohana mulai menyambut, mengumpulkan zakat, menagih zakat, menjaga harta zakat, mendata fakir, mendata seni, dan distribusi seni. Kalau kita jujur lagi, ketika bulan puasa misalnya Ramadan, jadi akhir Ramadan kita kumpulkan zakat fitrah ini. Sebenarnya ini yang mengantarkan zakat itu bukan amil yang ke rumah, namun muzaki mengantarkan zakatnya ke masjid. Terus ambil tinggal mendata penduduk yang menyerahkan zakat. Dan juga kerjanya nggak tiap hari lagi ambil sebenarnya. Hanya belum kita jujur ini mungkin 2 hari 3 hari juga beraya. Kalau pikir data miskin karena kita meliput, tidak mungkin update data aja berapa yang ada. Maka alangkah indahnya ini ambil yang seperti ini, nggak mengambil haknya. Cuma juga Ustaz, ini sedekah kita jaga main. Ketika Rasulullah katakan hak Rasulullah
Rasul, anak beliau dan cucu-cucu beliau dan semua keturunan Nabi dari zakat. Kenapa Rasulullah? Fa inna zakata awsafun nas. Zakat itu kotoran manusia. Pokok orang galakkan baju kotoran. Maka ketika cucu Nabi Husain itu makan kurma punya zakat. Kata Nabi, ya Husain, muntahkan. Anu umur 60 kamu muntahkan, ya nak ini. Nabi ambil kurma dari kerongkongan Husain. Kata Nabi, saya haramkan cucu saya makan zakat. Karena zakat itu adalah ausahun nas, kotoran manusia. Fungsi zakat mensucikan diri. Tanyo, itu kan suci dapur, bangun dapur itu. Tanyo, orang ketika ambil hadiah BAB susah, tidur gak nyenyak, duduk gak nyaman, kamu mana? Pelihara. Maka tadi ini sama hal ini ya, fungsi zakat adalah mensucikan diri kita. Yang kedua, zakat fungsinya mensucikan harta. Maka Nabi gambarkan zakat itu ausahun nas, kotoran manusia. Nama hari ini banyak orang suka makan kotoran. Maka zakat suka. Kalau ada roh dipajosi. Maka Nabi ajarkan kita ini sifat warok. Apa itu warok? Menahan diri. Hadis mengatakan, fa innal halala bayan, yang halal kejelas. Fa innal harama bayan, yang haram juga kejelas. Wa ma bainahuma umur tasyabih. Antara yang halal, yang haram ini inilah yang syubhat. Nah kata Nabi, ijtanibu syubhat, jauhilah syubhat ini. Maka yang roh-roh syubhat ini kata Nabi, waqafil haram. Orang ini tergerak dan melakukan yang haram. Ini hadis. Maka alangkah indah tadi yang bekerja dari 2 hari atau kamu mengumpulkan malah menunggu zakat. Mereka perlu zakat bahasanya. Yang mau menyerahkan zakat fitrahnya silakan di masjid ditunggu malam sekian. Kalau mau ambilnya ini tidak masih belum do zakat fitrah pada pikul lagi itu diambil mengumpulkan zakat. Namun hari ini kami menunggu zakat. Kalau itu dibahasnya bukan ambil zakat, menunggu zakat. Makanya kayaknya menunggu zakat ini mengumpulkan dia zakat dan menyampaikan kepada fakir, ke miskin, dan dia sedekah untuk agama. Jadi lainnya Pak, terima kasih banyak saya mendengarkan. Ini waktu sudah habis, mungkin mau buatnya silakan. Satu lagi, silakan. Yang terakhir mungkin dibuat dulu. Namun juga ini tentang yang berhak dan juga teknis pembayaran zakat terus selesai. Sambung bertemu dengan insyaallah nanti. Silakan dikumpulkan pertanyaan yang mau dijawab. Yang enggak tak ada lagi terbahas yang selanjutnya. Ya. Seperti masalah zakat belum ada ini pakai miskin dan kesimpulan ini bahwa jumlah zakat itu dikumpul dulu baru dipotong hak amil seperlapan. Ya. Seperlapannya penduduk kerja serah. Ya. Serah. Ya yang amil zakat itu jatuh tadi. Ya. Ini kita dia barang-barang preman tak. Ya. Hanya bagi kan. Hanya bagi walau ada yang tak boleh. Mungkin menunggu pahala ni. Ada yang kasih hak. Betul. Tapi yang tak menolak yang jatuh tadi nanti potong terus 1/8. Ya. 1/8 itu amil. Ya. Kita ambil dengan dan kecil dan tentu dan ini dan tak dicor punya buat Ya. mungkin lagi yang penjelasannya. Betul. Jadi nanti Tapi
Kalaupun nggak semua, dari sekolah Pak. Dari pulakan. kalau nggak semua juga paham tentang zakat tadi, maka di antara yang bekerja itu ada dia 1 atau 2 orang yang disebut dengan imam. Apa imam ini? Yang mengerti betul tentang zakat. Boleh ada nampilinya bantu imam. Kalau bahasa kita dia naibul imam, yang mewakili imam. Yang dimaksud imam kan imam masjid, imam nasar. Namun ini imam itu adalah imam yang memimpin distribusi atau memimpin ambil zakat tadi. Atau Maka imam zakat. ia imam zakat. Jadi imam tadi ini boleh kumpulkan zakat, kumpul dulu, hitung semuanya. Maka nominal yang paling besar untuk amil itu adalah 1/8 dari jumlah zakat. Artinya zakat nggak boleh diambil oleh amil melebihi angka 1/8 ini. Mau jumlahnya 20 orang, berapa jumlahnya ini terserah. Kembali pembagiannya, yang banyak kerjanya baju, yang mie kerjanya mie baju, yang depan itu kurang kerjanya. Dibagi ya sesuai dengan kinerja di lapangan. Sebenarnya bagi ya imam tadi, imam zakat aja bagi. Dan sekian. Namun jangan dipahami bahwa ini bisa saya nggak Haji, nah Tuhan pun memang ini bisa. Nah Pak Haji, nah Tuhan pun. Ketika zakat ini dikumpulkan dan lebih itu Tuhan pun adalah lemah gitu. Kenapa ya? Karena jangan pegang pembunuh Tuhan pun kita berikan dia amin. Artinya ini yang tidak tepat. Diberikan dia amin bukan karena jabatan Tuhan Gubernur. Yang mendapatkan hak amin ini yang bekerja. Nah, Pak mungkin ada punya karena ambil Pak Mungkin. Karena Pak Mungkin dulu karena itu ini ada yang karena ini dia nggak ada Pak itu. Kan dia nggak bekerja. Kenapa demikian? Hari ini maaf, gaji karena gaji dulu. Dua pun kena gaji dulu, ibu kena gaji dulu. Jadi bentuk gaji dari zakat ini. Kalau kami itu lagi punya ayat, inna masyarakat bil fuqara wal masakin. Kan ini fakir, miskin. Maka nanti dalam kajian zakat sekali dia boleh zakat progresif. Ada zakat rutin. Di kampung yang miskin, fakir, kekasihnya pinjaman atau zakat, itu dia berusaha memakai usahanya, nanti sekian tahun kembalikan. Yang fakirnya kasih mampu berubah. Artinya bahwa yang diberikan dia bukan ikannya, tali pancing yang diberikan sampai ditarik terus. Kita yang miskin sebanyak dari 10 kali profit. Yang berarti bahwa kita ini hari ini tanya di masing-masing apa yang sudah lu sumbangkan ke agama ini. Jangan berpikir kapan atau apa yang bisa saya ambil dari agama ini. Kalau kita berpikiran atau punya asumsi apa pun yang ditunjuk dari agama ini, maka semuanya ini akan jadi sia-sia. Sila ilmu nyongkapan pun ditunjuk dari agama. Makanya penceleng anak-anak zakat anak-anak alena untuk pengurus masjid atau badan pengurus masjid. Kalau berpikir dia puji lucu dari agama ini, maka juga dengan yang perlu hektar masjid sia-sia. Atau mungkin juga kaum muslimin kita hari ini yang di hari masjid, kalau berniat dia bahwa puji lucu dari agama ini, ujung-ujung juga sia-sia. Maka berdepan dalam pertanyaannya apa yang sudah tunjuk ke agama. Kalau Nabi Khadijah hartanya, tenaga, semua untuk agama. Kalau Nabi umurnya, semua untuk agama. Kalau Abi Tolha gaji meningkat bulan 3.000 dirham, sering untuk agama yang signifikan kepadanya. Dia bagi dua.
setengah untuk dia, setengah untuk agama. Abi Tolha yang kaya raya. Ini ayahnya dari Anas bin Malik yang angkatnya. Abi Tolha dia punya sebuah kebun, namanya kebun Buhairah. Luas kebunnya, dan kebun kurma. Kata turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu akan mendapatkan kebaikan sampai menafkahkan apa yang kamu cintai, sampai menafkahkan apa yang kamu senangi. Kata Abi Tolha, ya Rasulullah, nyo lampolun Buhairah yang paling kalah, yang paling cinta, lampolun Buhairah. Kurang turun ayat tadi mendapatkan kebaikan sampai menafkahkan apa yang paling dicintai, nyulam Rasulullah dan juga agama. Dia punya kebun kurma yang luas, hasilnya melimpah. Abi Tolha berikan untuk agama. Kakak ini berpikir apa yang bisa kita berikan untuk agama ini. Oh, yang namun harta kita berikan. Oh, kamu anak tenaga yang anak kita berikan. Oh, lu naik ini kita berikan. Maka dari ini masih kita ini berpikir apa yang bisa kita berikan untuk agama ini. Semoga kita mulai malam seterusnya ini berpikir terus, oh yang mencipta juga agama ini. Namun sebaliknya, kalau kita semua malam ini dikir, nggak memberikan apapun, jangan pikir bahwa Allah itu miskin. Oh, ini semua muzaki ini kan mau bayar zakat. Jangan pikir bahwa Allah miskin karena kita nggak mau bayar zakat. Allah tak kaya. Namun zakat yang kita keluarkan ini untuk kita, untuk harta kita. Yakinlah, belang yang penuh zakat berlebih, tengok hasil dan selanjutnya pasti lebih banyak. Namun tengok juga sawah yang rasanya sampai di sana, namun nggak mau bayar zakat, ibnu dari zakat penuh, tengok hasil selanjutnya akan terus berkurang. Maka semakin banyak zakat yang kita keluarkan, maka semakin banyak harta yang akan kita temukan. Allah akan nilai. Jangan ragu untuk berzakat. Mari tutup dengan kabar majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum